Ya, selamat berjumpa di konteks 2 PP Reading. Pagi ini sampai 2 Raja-Raja pasal 14. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yohas, Raja Israel, Amasya anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia buat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukumati olehnya seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukumati karena anaknya, janganlah juga anak dihukumati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukumati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu namanya ilah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasya Raja Yehuda mengatakan, rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau? Tetapi Amasya tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amasya Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahasya, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Juga orang-orang Sandra, kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Asaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda,
Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 40 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan darah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Geth-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit, jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Maka Zakaria, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dua raja-raja, kita bisa melihat bagaimana raja-raja Israel dengan raja-raja Yehuda. Raja-raja yang takut akan Allah dan raja-raja yang memberontak Tuhan. Dua raja-raja menceritakan histori bagaimana raja-raja ini punya relasi dengan Allah, bagaimana dia memimpin rakyatnya di dalam kepemimpinannya, dan bagaimana dengan musuh-musuhnya. Ini diceritakan secara lengkap dan singkat, dan kita sampai pada Raja Amasya, Raja Yehuda. Dan di ayat 1 dikisahkan di zaman Yoas Raja Israel pada tahun yang kedua. Jadi Yoas pada tahun kedua ini Amasya menjadi Raja Yehuda. Cukup selisih tidak jauh, dan kita bisa melihat di pasal 14 apa yang dilakukan Amasya terkait dengan relasinya dengan Tuhan. Dikatakan di ayat 2 kita melihat bahwa dia memerintah 29 tahun, dan di ayat 3 ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi Amasya masuk orang-orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi di ayat 6, pada waktu dia pembunuh ayahnya Yoas, dan ini menaati apa yang tertulis di Ulangan 24 ayat 16, bahwa jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Jadi pada waktu dia pembunuh ayahnya itu, dia tidak membunuh sampai anak-anaknya, karena dia menaati apa yang tertulis di hukum Taurat, dan ini tepat. Dia taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan ini salah satu yang ditonjolkan di sini, yaitu Amasya melakukan yang benar di mata Tuhan. Hanya catatannya, kalau kita lihat data-data raja yang baik dan melakukan yang benar di mata Tuhan, ini ada satu data yang menunjukkan keistimewaan atau keanehan yang ada pada Amasya, yaitu di ayat 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapak leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Jadi firman Tuhan menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Daud bapak leluhurnya dengan Yoas ayahnya. Seorang anak akan
menteladani ayahnya itu wajar. Jadi kalau ayahnya baik, seringkali anaknya juga baik. Kalau ayahnya jahat, seringkali anaknya jahat. Dan apa yang dilakukan ayahnya seringkali terjadi dilakukan juga oleh anaknya. Itu suatu yang wajar. Dan Allah sekarang menunjukkan bahwa Amasya ini memang benar melakukan apa yang dilakukan Yoas ayahnya, bukan seperti Daud leluhurnya. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa Daud ini mengikut Tuhan lebih sepenuh hati dibandingkan Yoas ayahnya. Daud mengikut Tuhan, takut akan Tuhan, lebih setia sampai akhir dibandingkan Yoas ayahnya. Apa yang ada pada Yoas ayahnya sehingga diikuti oleh Amasya? Kalau direferensi pada waktu Yoas memerintah, ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12, dan kita bisa melihat bagaimana di 2 Tawarikh pasal 24 Yoas ini mengikuti Tuhan selama hidup Imam Yoyada mengajar dia. Jadi waktu dia menjadi raja, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan karena ada pembinanya, ada bapak rohaninya, yaitu Imam Yoyada. Dia selalu mengajarkan firman Tuhan dan Yoas ini menaatinya. Dan salah satu yang dilakukan, dia membangun rumah Tuhan dengan memberikan kotak persembahan supaya orang Israel ini berpartisipasi. Dan Yoas melakukan yang baik. Cuma ada catatan pada waktu di 2 Tawarikh pasal 24, pada waktu Imam Yoyada mati, digantikan oleh anaknya Imam Sakaria. Dan saat itu orang-orang Israel menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain, dan mereka diingatkan oleh Imam Sakaria waktu roh Tuhan itu menguasai dia. Imam Sakaria menyampaikan supaya bangsa ini jangan berbuat jahat di mata Tuhan, harus bertobat. Tapi justru Sakaria ini dibunuh. Sakaria ini dibunuh atas perintah Yoas, atas perintah raja, dan imam ini akhirnya mati. Dan di 2 Tawarikh pasal 24 firman Tuhan mengatakan bahwa ini Yoas tidak mengingat kebaikan Yoyada. Selama dia ada di dalam bimbingan Yoyada, dia selalu hidup benar di mata Tuhan. Tapi setelah Yoyada mati, justru Sakaria dibunuh karena Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan oleh Yoyada. Dan ini yang terjadi. Yang membedakan Yoas dengan Daud, apa yang terjadi? Justru pada waktu Daud dinasihati dan ditegur oleh Nabi Nathan, Daud ini sungguh dia rendah hati, dia mau bertobat, mau taat pada Tuhan, mau mengikuti nasihat Nabi Nathan. Tapi Yoas terlihat di sini pada waktu itu dia malah membunuh Imam Sakaria, dan dia menyembah, mengizinkan bangsa ini menyembah ilah-ilah lain. Ini yang dicatat bahwa Amasya pun kita bisa melihat setelah dia menang dari Edom, dia membawa Allah-Allah Edom ini untuk disembah, untuk diikuti. Itu ada di 2 Tawarikh pasal 25 ayat 14 sampai 16.
dan sama seperti ayahnya, dia melakukan penyembahan pada berhala ilah-ilah lain. Ini Amazia melakukan persis apa yang dilakukan Yoas ayahnya, dan ini yang beda. Daud sampai mati, sampai masa tuanya, dia tetap sepenuh hati setia mengikut Allah, mengikut Tuhan, takut akan Tuhan, taat pada firman Tuhan, sampai hampir mati Adonia mengangkat diri menjadi raja. Nathan masuk dan menasihati, engkau sudah berjanji Salomo yang akan diangkat jadi raja. Dia tetap taat mendengar nasihat Nabi Nathan, dan ini beda. Ya sudah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi amanat teks, bahwa teladan orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud mestinya dia diikuti. Sekalipun itu ayahnya, tapi kalau tidak setia mengikut Tuhan, jangan diikuti. Karena ada orang-orang yang takut Tuhan dengan setia, dan ini seringkali menjadi diskusi di sana sini. Bagaimana kalau pemimpin saya, hamba Tuhan, orang-orang rohani sekarang ini sudah jatuh dalam dosa, berzina, korupsi, hidup yang tidak benar di mata Tuhan? Apakah saya sebagai jemaatnya masih mengikuti teladan pemimpinnya? Ya, seperti Amazia pagi ini, kita perlu menteladani orang-orang yang dengan setia sampai akhir mengikut Tuhan dan mendengar nasihat hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan ini ada pelajaran di Amazia. Yang kedua, kita melihat di ayat 7 sampai 12, kita melihat setelah Amazia mengalahkan Edom, yaitu 10.000 orang banyaknya, dia menjadi tinggi hati. Dia menantang Yoas mengadu tenaga, dan Yoas mengingatkan Raja Amazia, dan katakan, rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakmu laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, ia menginjak rumput duri itu. Dan ini perumpamaan yang disampaikan Yoas kepada Amazia. Awas, kamu menantang ini buat apa? Ya, ini tidak perlu terjadi. Dan di ayat yang ke-10, memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Tidak usah cari perkara menantang. Saudara, ini pelajaran yang kedua yang penting. Seringkali orang kalau sudah menang, seringkali orang kalau sudah sukses, sudah kaya raya, sudah hebat, merasa dia kuat, menantang-nantang orang lain, dan ini menunjukkan kesombongan. Ya, akhir-akhir ini banyak yang menang, hebat, sukses, jadi flexing. Dia merasa sudah kaya, orang lain supaya ikut dia, dan akhirnya menjadi tinggi hati. Dan ini ada pada Amazia yang nantang-nantang orang, dan Yoas sudah ingatkan, awas. Dan akhirnya Amazia dikalahkan, perkakas rumah Tuhan diangkut, dan akhirnya dibunuh. Dan saudara, mengapa Amazia sampai dibunuh? Karena dia menyembah Allah Edom itu, dan dia tinggi hati. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, yang meninggikan diri akan
direndahkan, yang merendahkan justru akan ditinggikan. Dan ini ada pada Amasya. Beda dengan Daud, setiap menang, setiap dia mendapat kemuliaan dari Tuhan, selalu dia menyembah Tuhan. Dia rendah hati, tidak tinggi hati. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa biarlah amanat teks ini kita menteladan orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan, supaya kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati dan setia. Yang kedua, tinggi hati awal dari kehancuran, dan ini perlu waspada. Ikut Tuhan dengan kerendahan hati. Jadi aplikasinya, apakah saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir hidup ini? Yang kedua, apakah saudara tetap rendah hati pada saat menang, saat ditinggikan, tetap rendah hati dan setia ikut Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain yang kita tinggikan selain Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini boleh membuat kita mengevaluasi supaya kita tetap hidup di dalam kerendahan hati dan hanya Yesus yang kita utamakan dalam hidup ini. Kita mohon ampun jika terselip segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau juga meneladani hamba-hamba Tuhan, para senior yang sudah menjadi teladan iman, supaya kita pun mendoakan supaya mereka hamba-hamba Tuhan, para senior rohani terus ada di dalam pimpinan Tuhan, dan kerendahan hati Kristus tetap ada pada mereka. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kepada saya, kepada setiap kami, bahwa hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan, kami utamakan, kami tinggikan dalam hidup ini. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, berkaitan dengan kesombongan, ketika kami sukses Tuhan, ampuni kami. Kami rindu supaya Roh Kudus mengingatkan kami, dan firman-Mu membuat kami tetap rendah hati, menyadari semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-hamba Tuhan, para senior rohani yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat, menjadi teladan iman. Biarlah Tuhan kami terus menghormati mereka sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Berkati mereka juga supaya di dalam pelayanan kehidupan hamba-hamba Tuhan boleh tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.